Kemudian pendekatan pelatihannya tidak online, tapi offline. Karena mohon maaf, hasilnya beda pelatihan online dengan offline itu. Itu ada pengakuan, ada belajar modul, belajar mandiri secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat Pembelajar sekalian, banyak sekali pertanyaan apakah PPG Daljab atau untuk guru tertentu dilaksanakan secara offline atau online. Mari simak video berikut ini. Bukan tugas baru, ini sudah masuk bagian dari tugasnya guru, tapi apa mempertimbangkan kesejahteraan guru mungkin akan ditambahkan lagi, Pak, terkait dengan kesejahteraan gurunya kan melalui yang selama ini sertifikasi ya. ditentukan. Jadi sudah disetujui DPR untuk peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Jadi guru yang belum bersertifikasi itu di tahun ini kan sudah dilatih PPG, jumlahnya 606.606.000 sekian. Itu nanti begitu dia lulus PPG dia akan dapat sertifikasi. Nah, begitu dapat sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi. Jadi kesejahteraan itu meningkat dengan diperolehnya tunjangan sertifikasi bagi para guru. Oke, berarti harus lewat sertifikasi itu gitu ya? Iya dong, kalau enggak masa kesejahteraan meningkat, kualifikasinya enggak meningkat. Jadi dengan ikut PPG, otomatis kan dia dapat pelatihan baru kan, dapat pelatihan. Dan kita tambahkan di situ, dalam pelatihan mulai saya jadi menteri ini, 2 materi, bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Yang sebelumnya nggak ada itu, kami minta ditambahkan. Kemudian pendekatan pelatihannya tidak online, tapi offline. Karena mohon maaf, hasilnya beda pelatihan online dengan offline itu. Pelatihan online itu bisa dia nyalakan kamera sambil dia wawancara. Jadi bisa dong ya. Jadi buka rahasia ya. Tapi kalau offline kan enggak. Kemudian ada interaksi interpersonal, ada professional network di antara para guru kan. Jadi kalau guru berkenalan dengan guru lain ketika pelatihan itu jangan hanya tukar nomor HP. Saling tukar nasib gitu, Pak. Tapi juga bagian membangun network kan. Saya ada kesulitan menangani anak seperti ini. Bisa nggak dibantu pengalaman. Jadi itu namanya professional network. Nah, sekarang kan belum ya, atau sudah tapi mungkin perlu kita tingkatkan. Nah, kalau kita simak video tersebut, ini merupakan wawancara Pak Menteri dengan reporter televisi bahwa beliau itu menginginkan PPG dalam jabatan atau guru tertentu itu dilaksanakan secara offline. Namun di IG Bu Nunuk kemarin itu ternyata beliau ngomongnya berbeda dengan Pak Menteri. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Izin bertanya, apakah PPG guru tertentu selanjutnya dilaksanakan secara offline? Gimana Mas Dir? Ya, ini kan sebetulnya kita pelaksanaannya sehingga saat ini itu memang masih berdasarkan regulasi yang ada bahwa dilakukan secara mandiri. Belajar mandiri ya adik-adik semuanya, Bapak Ibu semua. Jadi untuk PPG guru tertentu itu kan ada rujukan referensi. Permendikbud nomor 19 tahun 2024 itu ada pengakuan, ada belajar modul, belajar mandiri secara daring. Dan lagi dengan ujian juga secara daring. Betul. Yang offline ada, yang offline itu PPG calon guru. Betul Bu. Itu offline. Yang PPG guru tertentu itu masih sama mekanismenya dengan tahun sebelumnya, namun di dalam modulnya ada tambahan untuk modul pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Itu ya, itu yang berubah adalah modulnya, betul ya. Nah, ternyata berbeda pendapat ya antara Pak Menteri dengan Bu Nunuk. Pak Menteri menginginkan PPG dalam jabatan atau guru tertentu itu dilaksanakan secara offline, tapi Bu Nunuk itu menginginkan secara online seperti PPG tahun 2024.
Sekarang kita tinjau kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya mungkin kita sepakat ya, kalau offline itu nanti terjadi komunikasi yang intensif, yang bagus antara peserta dan dosen dan guru pamong, itu tidak bisa ketepungkiri, itu lebih bagus. Sehingga mungkin hasilnya akan lebih bagus. Tetapi kekurangannya juga banyak kalau secara offline gitu. Kekurangannya ya membutuhkan biaya besar, terutama bagi mahasiswa atau calon peserta yang tempat LPTK-nya jauh, misalkan mahasiswanya itu ada di NTB, LPTK-nya itu ada di Surabaya, di Jawa, itu tentu akan membutuhkan biaya. Di samping biaya itu akan meninggalkan istri atau suami, meninggalkan anak yang mungkin masih bayi, juga pasti akan meninggalkan kelas. Nah, itu kalau offline. Nah, sekarang kira-kira pemirsa itu lebih suka yang offline atau online gitu. Nah, kalau secara pribadi saya setuju yang online, karena itu akan lebih masif dengan biaya murah, walaupun resikonya memang mutunya mungkin tidak sebagus kalau secara offline. Tetapi sekarang ini itu yang lebih penting itu kesejahteraan guru yang sudah lama itu tertunda, yang sudah lama itu ngantri sampai bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah, sementara guru yang lain itu sementara pegawai yang lain itu sudah menerima tunjangan tanpa ribet melalui sertifikasi.